Selamat jumpa ibu-ibu yang terkasih Komisi Wanita GITJ Kudus. Ya, sekian lama kita tidak pernah berjumpa ya Bu. Sudah berapa bulan kita tidak beribadah bersama-sama di gereja, tidak melakukan persekutuan doa wanita. Rasanya kangen begitu rasanya. Nah, tetapi dengan adanya teknologi kita tetap bisa bertatap muka walaupun hanya melalui handphone maupun laptop ya Ibu. Tidak apa-apa, ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus menjalin tali kasih, tali persaudaraan kita. Nah, kita akan memulai persekutuan doa kita pada hari ini, persekutuan doa wanita, dengan memuji Tuhan. Yang pertama kita akan memuji Ku masuki gerbangnya. Boleh sambil tepuk tangan ibu-ibu, kita ungkapkan rasa sukacita kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya ibu-ibu, tentunya kita tetap bersukacita, bersyukur pada Tuhan, walaupun kita tidak bisa bersua, tetapi kita tetap diberi kesehatan. Yang penting kita diberi kesehatan ya ibu-ibu. Terus tetap jaga kesehatan kita, tetap tinggal di rumah, dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Nah, ini terus anjuran-anjuran yang kita dengar setiap hari supaya kita tetap menjaga kesehatan. Nah ibu-ibu, langsung saja kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan memujikan terlebih dahulu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita baca dari Filipi 4 ayat 11 sampai 19. Filipi 4 ayat 11 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Saya membacakan dari sini, ibu-ibu membaca di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam nama Kristus Yesus. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan berikan pada kami, kesehatan Tuhan karuniakan pada kami, kecukupan Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, sungguh sempurna pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami banyak melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami kurang bersyukur ya Tuhan. Kami sering mengeluh. Kami sering tidak percaya kepadamu. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama mengadakan persekutuan doa Komisi Wanita. Walaupun masih terkendala oleh COVID-19, kami masih harus melakukannya secara online dan kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Engkau membuka hati dan telinga kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 11-19 ini. Sudah menjadi sifat manusia kalau seringkali tidak puas, ya, kita tidak puas dengan apa yang ada pada diri kita atau yang kita miliki. Ya, misalnya saja, dulu sebelum kita punya sepeda, ya, waktu masih jalan kaki, ya, dulu belum banyak sepeda. Kemudian kita melihat orang yang sudah punya sepeda,
kita merasa enak ya kalau naik sepeda, nggak capek dan bisa cepat sampai. Nah, begitu kita diberkati Tuhan bisa membeli sepeda. Ketika kita melihat orang lain naik sepeda motor, kita akan berpikir, naik sepeda kok berkeringat ya, gak enak, capek kakinya. Alangkah senangnya kalau bisa punya sepeda motor. Nah, ketika kita dikaruniai sepeda motor, maka kita pun masih merasa kurang ketika kita melihat orang naik mobil. Aduh, alangkah enaknya ya bisa punya mobil, tidak kehujanan. Naik motor walaupun bisa cepat tapi tetap kehujanan, tetap kepanasan. Tapi kalau naik mobil kan enak, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Nah, dan seterusnya, sudah punya mobil, mobilku kok masih yang kuno, jadul. Alangkah senangnya ya kalau punya mobil yang bagus, yang dingin, yang bukan AC-nya berobos ya, angin jendela seperti punya saya itu anginnya angin berobos, angin jendela, tidak ada AC-nya ya. Tetapi saya tetap bersyukur walaupun mobilnya mobil kuno masih bisa menolong saya membawa ke mana-mana kalau saya butuh pergi ke luar kota ataupun kemanapun. Tetap saya syukuri Bu. Nah, saya percaya ibu-ibu juga demikian. Tetap bersyukur dengan apa yang ada, apa yang ibu-ibu miliki. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sifat tidak puas terhadap uang atau kekayaan ini seringkali mendorong banyak orang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan rasanya tradisi dalam tanda petik tidak punya rasa malu ini sudah makin mewabah ya, seperti virus corona ini ya, mewabah di berbagai kalangan. Seperti halnya koruptor ya. Kalau kita lihat di tayangan televisi, koruptor-koruptor itu begitu diadili atau diwawancarai oleh wartawan begitu, dia masih senyum-senyum, merasa tidak bersalah begitu loh ya. Rasanya kok kita sendiri yang melihat saja rasanya malu ya, loh berbuat mencuri uang milik negara, milik rakyat kok tidak punya rasa bersalah begitu. Nah, ini yang disebut mewabah rasa tidak punya rasa malu itu tadi loh. Dan itu banyak di kalangan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Mereka tidak punya rasa malu. Ketika diadili pun mereka hanya bilang lupa. Nah, ini kan bentuk tidak bertanggung jawab mereka. Nah, itulah sebabnya sejak dulu Yohanes Pembaptis memperingatkan para pemungut pajak atau pemungut cukai ya, dalam Lukas 3 ayat 13 itu dikatakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Kalau memang yang harus diminta dibayarkan oleh rakyat itu X, ya jangan minta Y, X saja cukup, jangan lebih dari itu. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Kemudian dalam Lukas 3 ayat 14b juga dikatakan, dan juga para prajurit, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa hidup sederhana itu identik sama dengan hidup kekurangan. Sebenarnya tidak demikian. Karena kenyataannya banyak orang yang memiliki harta melimpah. Dia kaya, uangnya banyak, hartanya banyak. Tetapi penampilannya tetap sederhana. Hidupnya sederhana. Makan ya secukupnya. Tidak terus dia punya uang banyak, tiap hari belanjanya semua ikan dibeli, semua apa-apa dibeli. Apa yang dia inginkan dibeli. Nah, ini penyakitnya ibu-ibu ya. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu pada pergi ke hipermart atau ke Ada ya, pasti banyak
diskon-diskon. Kadang-kadang ibu-ibu tuh lupa, ya, saya sendiri juga begitu. Belanja tidak hanya yang dibutuhkan, tetapi melihat promo sebetulnya tidak dibutuhkan, tetapi karena harganya murah, wah terus diborong semua. Nah ini penyakitnya ibu-ibu termasuk saya. Nah, jadi orang yang hidup sederhana itu bukan berarti miskin, ya. Banyak orang yang kaya tetapi berpenampilan sederhana, tidak menampilkan kemewahan. Menurut pendapat saya, ibu-ibu, hidup sederhana itu sebenarnya hanya sikap hati seseorang, sikap hati yang mampu berkata cukup dengan apa yang ada. Dan orang yang dapat mencukupkan diri dengan apa yang ada adalah orang yang senantiasa dapat bersyukur kepada Tuhan. Dan orang yang dapat bersyukur dalam segala keadaan, ketika mereka dalam kekurangan bahkan, Tuhan pasti tidak akan membiarkan mereka, melainkan Tuhan akan mencukupkan dengan segala berkat-Nya. Dalam bacaan firman Tuhan kali ini, yang mengisahkan tentang Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, mengajarkan tentang pola hidup sederhana. Ini dapat kita lihat dalam kalimat, cukupkan dirimu dalam segala keadaan. Kata cukup berarti kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang di luar kita. Seperti tadi saya katakan, ketika kita belanja di Ada, harusnya hanya membeli sabun, odol dan sebagainya, tapi ketika melihat ada, oh ini diskon, beli, ini diskon, beli. Nah itu berarti kita hanya menuruti keinginan, bukan mencukupkan kebutuhan. Nah, ibu-ibu, kita diminta untuk bersikap bijaksana dalam mengelola uang kita. Tapi ingat, bukan berarti kita harus pelit ya. Kalau memang orang lain membutuhkan, apa salahnya kita berbagi, gitu ya. Nah, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberikan kita pelajaran berharga soal rasa cukup. Paulus tidak hanya sekedar bicara saja, tetapi karena ia sendiri mengalami. Paulus berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ini ayat 11 dan 12. Paulus ingin mengatakan bahwa rasa cukup bukan dibawa sejak lahir ataupun sesuatu yang mudah dilakukan. Paulus tahu bagaimana rasanya mengalami kelimpahan atau kekurangan. Dia tahu bagaimana rasanya kelaparan. Dia tahu bagaimana rasanya tidak ada uang yang tersisa. Nah, bagaimana dengan kita? Saat kita berkelimpahan maupun kekurangan, kita merasa ada tantangan tersendiri. Biasanya apabila materi mengalir dengan deras ke kantong kita ingin aliran itu menjadi lebih besar lagi. Dan kita tidak akan puas sampai kapanpun. Sedangkan ketika kita sedang kekurangan, kita sering mengeluh. Apalagi saat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sama-sama bekerja di kantor ini kok saya tidak bisa membeli seperti dia. Nah, ini rasa ini tuh kadang-kadang mengganggu hidup kita. Ya, ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, tetanggaku itu kayaknya pekerjaannya gitu aja kok, tapi kok mobilnya gonta-ganti terus. Nah, misalnya begitu. Nah, ini berarti kita itu tidak memiliki rasa syukur dengan apa yang ada. Nah, mari kita belajar memiliki rasa cukup, karena Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Kenapa? Karena ketika kita bisa merasakan cukup atas semua yang sudah Tuhan beri kepada kita, dan tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain,
kita akan merasakan hidup kita damai dan tenang. Mari kita belajar dari sikap Rasul Paulus yang di dalam segala keadaan tetap bisa mengucap syukur. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini dalam ayat 12 tadi dikatakan seperti itu. Nah, mengapa Rasul Paulus tetap bisa puas dan selalu bersyukur? Karena dia tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 13 mengatakan demikian. Nah, bagi Paulus, kepuasan bukan ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan, melainkan menerima dengan sukacita berapapun porsi berkat yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan porsi kita beda-beda, ibu-ibu. Ya, setiap orang tuh porsinya beda-beda. Mungkin saya hanya 1 kilo, ibu yang lain berapa kilo, dan berkat Tuhan itu yang mengalir sesuai wadah yang kita sudah ditetapkan oleh Tuhan itu. Kalau kita minta lebih, ya akan tumpah airnya, tidak ada gunanya, karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Ketidakpuasan yang tanpa batas dalam diri seseorang akan membawa kepada keserakahan dan ketamakan. Akibatnya, orang akan selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup, meski telah mengecap kebaikan dan pertolongan Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel yang tidak pernah merasa puas, sehingga yang keluar dari mulutnya hanya keluhan-keluhan, bersungut-sungut. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Terlebih pada saat ini, bangsa kita sedang menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 yang mungkin di antara kita ada yang terdampak oleh COVID-19 ini. Misalnya yang berjualan makanan, ya, jadi sepi pembeli karena orang takut membeli makanan matang, ya. Mereka lebih senang masak sendiri yang mungkin dipercaya lebih sehat begitu, ya. Mereka karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan banyak yang dirumahkan, ya. Seperti perusahaan bis misalnya, karena sekian lama bis tidak berjalan, karyawannya tentu tidak digaji karena tidak ada pemasukan, karena bis tidak beroperasi. Nah, ini banyak di antara saudara-saudara kita yang terdampak akibat COVID-19 ini. Jangan khawatir, Ibu. Matematika manusia itu tidak sama dengan matematikanya Tuhan. Ya. Kadang kita berpikir gaji kita kok hanya sekian, ini seminggu pasti habis. Karena untuk belanja ke pasar aja pasti 100.000 habis. Gaji hanya 1 juta, ya paling 10 hari habis. Nah, terus yang 20 hari ke belakang bagaimana? Tapi bagaimana ibu-ibu? Nyatanya apakah yang 20 hari kita tidak makan? Tidak kan? Kita tetap bisa makan kan? Kita tetap bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, itulah matematikanya Tuhan yang tidak terselami oleh manusia. Keadilan Tuhan yang tidak terselami oleh kita. Oleh karena itu jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau burung pipit di udara saja diberkati, dipelihara oleh Tuhan, mereka tidak menanam tetapi dia bisa menuai. Apalagi kita manusia yang diberi akal, pikiran, akal budi yang bermartabat. Kita pasti dipelihara Tuhan. Kita pasti tidak akan dilepaskan Tuhan oleh Tuhan begitu saja. Ya. Asalkan kita terus mau berusaha,
kita melakukan kewajiban-kewajiban kita dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Kita menggunakan akal pikiran kita untuk berkreasi bagaimana memenuhi kebutuhan kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan akan menyempurnakannya. Itu pasti. Bersandarlah penuh pada Tuhan. Jangan lupa, Tuhan pasti menolong. Jangan mengeluh. Tetap bersandar kepada Tuhan. Bersyukurlah senantiasa dalam segala perkara dan cukupkanlah hidupmu dengan apa yang ada padamu. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menguatkan kita di masa pandemi ini. Terus kita bersandar penuh pada Tuhan dan tetap bisa bersyukur dengan segala keadaan. Mari kita berdoa untuk merespon firman Tuhan ini. Mari Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami terima pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus terus berkarya atas kami supaya firman ini tertanam dan termeteraikan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berjalan menjalani kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak khawatir akan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Aku Bersyukur, Aku Selalu Bersyukur Kepadamu. Ya. Mari Mas Yuel. Sambil persembahan dikumpulkan ya Ibu. Mari kita berdoa kembali. Setelah itu kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Mari ibu-ibu kita berdoa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk persekutuan doa
wanita GITC Kudus sore hari ini yang sudah terselenggara dengan baik karena pertolongan-Mu. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau menolong melalui Roh Kudus, menanamkan firman ini, memeteraikan firman ini sehingga menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dan terus berikan kerinduan pada kami, para ibu, untuk bersekutu walaupun kami masih harus dipisahkan oleh tempat dan waktu. Kami harus bersekutu di rumah kami masing-masing, beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan terus memberikan kerinduan untuk kami selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan ajar kami untuk terus dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami naikkan doa-doa syafaat kami untuk gereja Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu, walaupun sementara waktu ini gedung gereja kami tidak dapat kami tempati untuk beribadah, tetapi Tuhan Kau terus akan memberikan kerinduan pada jemaat-Mu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui media daring atau online ini. Tuhan, kami berdoa untuk kedua pendeta kami dan keluarganya. Tuhan akan menolong, memberikan terus kebijaksanaan, memberikan hikmat, memberikan semangat di dalam mereka melayani jemaat Tuhan walaupun saat ini terkendala oleh COVID-19 ini. Biarlah terus jemaat Tuhan terbangun oleh pelayanan kedua pendeta kami, Bapak Heri dan Bapak Yusuf Dianto. Juga pelayanan dari keluarganya yang mendukung. Tuhan terus memberkati keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk para majelis gereja GITC Kudus. Berkatilah majelis jemaat ini di dalam pelayanan mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anggota majelis. Demikian juga komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati untuk mereka dapat tetap melakukan pekerjaan dan kewajibannya masing-masing. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang untuk sementara waktu pun tidak dapat beribadah di gereja, tetapi saat ini ada upaya dari guru-guru sekolah minggu untuk melakukan pembelajaran secara daring, ya, sekolah minggu secara online. Kami percaya Tuhan menolong guru-guru sekolah minggu ini untuk dapat melakukan yang terbaik, khususnya untuk membina anak-anak sekolah minggu di GITC Kudus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang berkomitmen, yang terus memiliki semangat untuk melayani Tuhan di komisi sekolah minggu ini. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka walaupun dalam keadaan sakit. Mereka tetap bersuka cita dan berharap penuh kepada Tuhan. Mereka tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit, Engkau segera sembuhkan, dan pada saatnya mereka dapat beraktivitas kembali seperti semula. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan pun pasti sediakan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan terus menopangnya, Tuhan menolongnya, memberikan masa depan yang indah untuk anak-anak Tuhan yang sudah lulus dan sedang mencari pekerjaan. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang sudah lulus, baik dari jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kiranya Tuhan segera memberikan tempat pendidikan setingkat lebih atas. Dan kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah mendapatkan sekolah-sekolah. Tuhan pun akan terus menyertai, menolong, memberikan kepandaian untuk anak-anak kami sehingga dapat meraih masa depan mereka. Kami percayakan anak-anak kami di dalam pimpinan Tuhan. Demikian anak-anak kami yang sedang ada di luar kota, yang kuliah di luar kota, yang sedang menyelesaikan skripsinya. Tuhan pun akan menolong, semuanya berjalan dengan baik karena pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan akan segera menolong, menyingkirkan pandemi COVID-19 ini, sehingga bangsa kami akan dapat normal kembali dalam melakukan aktivitas. Segala kegiatan perekonomian, politik, semuanya akan berjalan dengan baik. Mari
Tuhan mau menolong, melawat bangsa dan negara kami sehingga bangsa kami terbebas dari hal yang tidak baik atau hal yang jahat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan terus Tuhan pupuk kerinduan kami untuk kami dapat bersekutu kembali 2 minggu mendatang dalam komisi wanita ini. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Demikian persekutuan doa wanita sore hari ini. Kita akan ketemu kembali 2 minggu mendatang. Sampai jumpa ibu-ibu. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.